Dalam sebuah bisnis, masalah itu bukan sebuah petaka, tapi itu udah awal mula bagaimana cara melatih diri kalian menyelesaikan masalah dan kalian menjadi kuat nanti ke depannya. Halo semua, kembali lagi bersama saya Iman. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang diferensiasi media sosial dan di video kali ini kita akan membahas tentang menjadi pioneer di media sosial. Selalu di Indonesia media sosial dihubungkan dengan kata viral. Dan pasti kalian juga pengen banget namanya main media sosial untuk menjadi viral dan dilihat banyak orang. Tapi sebetulnya viral itu bukan suatu hal yang penting. Ada dua kata yang menurut saya ini cukup menjadi perbedaan mencolok. Viral dan konsisten atau sustain kalau dalam istilah bisnisnya. Kalian pilih yang mana? Pilih viral atau konsisten? Perbedaannya di mana? Viral adalah memang kalian cukup sangat dikenal. Tapi ingat, setelah viral, kalian juga bisa dibuat jatuh dengan sangat mudah. Kita juga terkadang butuh viral, tapi kita harus tahu resiko yang setelah terjadi dan bagaimana cara memaintenance-nya setelah kita menjadi viral. Terkait masalah maintenance viral atau kita harus menjaga keviralan yang tetap ada di atas, kalian harus benar-benar memahami seperti aspek nomor pertamanya. Media sosial apa sih yang lagi benar-benar berkembang di negara kalian, di daerah kalian dan lain-lainnya. Ingat, kalian harus tetap melek mata. Misalkan sekarang TikTok, setelah TikTok keluar lagi Instagram yang bernama Reels dan lain-lain. Jangan lupakan proses migrasi atau copy paste kembangkan. Apa misalkan yang kalian sudah buat di TikTok, kalian bisa paste kembali di Reels tapi sedikit ada pengembangannya. Dan juga dari segi tersebut kalian juga harus melek mata. Kira-kira apa lagi nih yang akan terjadi di 1 tahun ke depan? Siap-siap migrasi, cari resiko sebanyak-banyaknya dan habis itu kemudian mitigasi. Ingat yang saya ucapkan berulang-ulang. Uniqueness, differentiation dan juga trust the process. 3 aspek tadi ketika kalian menjadi seorang yang unik, kalian bisa dikatakan udah cukup punya namanya identitas diri kalian yang akan diingat orang lain. Diferensiasi yang dimaksud di sini, usahakan konten kalian berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam artian contoh Hairnet Studio. Kita awalnya membuat konten potong rambut terus, potong rambut terus, potong rambut terus. Viral, 1 juta views, 2 juta views dan lain-lainnya. Tapi itu justru malah ancaman utama yang akan keluar untuk jangka panjangnya. Kenapa? Oh ya, kita pasti akan bosan lama-lama nontonnya. Jadi untuk membuat konten sosial media, sekali lagi jangan tempatkan diri kalian sebagai kreatornya. Tapi kalau kalian suka bermain game, ada istilah namanya game sense. Jadi game sense itu adalah dimana kalian menempatkan diri kalian bukan sebagai diri kalian atau pemainnya, tapi sebagai musuhnya. 1000 konten pun saya yakin tidak akan pernah habis ketika kalian terus mengurutkan masalah-masalah yang terjadi. Jadi ingat, dalam sebuah bisnis, masalah itu bukan sebuah petaka, tapi itu udah awal mula bagaimana cara melatih diri kalian menyelesaikan masalah dan kalian menjadi kuat nanti ke depannya. Jadi, untuk sosial media di era sekarang, kalian harus benar-benar menguasainya untuk kalian bertahan hidup, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang. Semuanya bisa dilakukan dari rumah dan selalu percaya dengan yang namanya proses. Contohnya seperti nanti mungkin kalian akan menonton video TikTok yang akan disajikan. Ada di sini 2 contoh sederhana yang sebetulnya kalau kalian lihat dengan mata awam ya udah sekedar hanya video potong rambut. Tapi yang menariknya di sini bagaimana cara kita merubah sebuah proses, kita mentransformasi sebuah proses yang tadinya hanya potong rambut biasa menjadikan ketertarikan orang lain atau punya rasa penasaran. Peran saya cukup penting pada saat ini, tidak bisa melepaskan sekalipun menjadi seorang yang memiliki Hairnet Studio. Tapi ini udah mendarah daging diri saya untuk tetap ikut serta sebagai pemimpin. Alhasil pada saat itu untuk membuat diferensiasinya dibanding video cukur lainnya, voice over perlu saya sertakan. Ingat, aspek menjadi viral di Indonesia adalah salah satunya adalah cerita. Orang Indonesia sangat suka mendengarkan cerita. Baik gosip, hal negatif, hal positif, bahkan sampai media juga pernah sering mengatakan bad news is a good news. Tapi bagaimana kita mentransformasi kayak normal video to be outstanding video. Dan di sini akhirnya voice over saya dapat dikatakan menjadi sebuah pembeda penjelasan
mengenai bukan yang sifatnya formal. Akhirnya saya bisa menceritakan dengan misalkan contoh kedatangan seorang tamu, seseorang yang sudah tidak memiliki pacar kurang lebihnya selama 3 tahun, pengen potong rambut botak karena untuk menghilangkan sialnya. Nah, ketika kita membuat sebuah cerita seperti itu, orang akan menjadi tertarik. Kira-kira pembahasannya apa lagi setelah ini ya? Nah, dengan demikian mungkin itu bisa jadi cerita fiktif, tapi mungkin itu juga bisa jadi cerita real. Tapi ingat, konten hanyalah sebuah konten yang bukan sifatnya harus menjadi kehidupan pribadi seseorang. Jadi kesimpulannya, tempatkanlah ketika kalian membuat sebuah konten sebagai penonton, bukan sebagai creator. FYP di TikTok, atau yang biasa kita kenal dalam bahasa Indonesia FYP, bahasa Inggrisnya FYP, apapun itulah. Yang intinya kesimpulannya adalah menggambarkan bahwasannya video kalian viral aja. Apakah kalian tahu aspeknya bukan hanya sekedar gambar atau konten yang kalian hasilkan. Pelajari setiap sosial media, fitur-fitur apa yang sosial media itu miliki. Seperti like saya bilang, kalian punya handphone, iPhone, Samsung dan lain-lain, pertanyaannya apakah sudah digunakan secara optimal. Sama ketika kalian masuk sosial media, fitur apa yang mereka hadirkan untuk case di TikTok. Sebagai bonus untuk kalian, saya akan bocorkan sebetulnya sederhana itu. Ternyata TikTok memiliki beberapa algoritma yang ngaruhnya itu cukup besar. Pertama, durasi waktu. Tempatkan diri kalian sebagai viewer. Kira-kira kalau kalian nonton video 1 menit, betah nggak kalian bertahan? Tapi kalau seandainya kalian sebagai viewer 20 detik, 30 detik, betah nggak kalian bertahan? Kemungkinan chances untuk 30 detik video untuk kalian bertahan tetap menonton dari awal sampai akhir, itu sangat-sangat betah. Jadi buat video yang kira-kira kalian membayangkan sendiri, betah nggak viewer? 30 detik itu bagi saya adalah angka ideal. Yang kemudian poin nomor 2-nya adalah terkait masalah lagu. Kalau kalian perhatiin setiap kita ingin masukin lagu di TikTok, di situ ada yang namanya recommendation dari TikToknya. Lagu apa yang lagi viral dan lain-lain. Sesuaikan detik video kamu dengan namanya durasi waktu tersebut. Gunakan lagu yang sedang viral. Habis itu kemudian yang nomor 3, hashtag. Tempatkan diri kamu analoginya seperti kayak tadi saya contohin ke Singapura. Ke Jerman pengen tempat cukur. Kalau di Singapura tadi kalian akan cari apa? Barbershop Singapura. Karena kita di Jakarta, kalian bisa tulis Barbershop Jakarta, tempat cukur Jakarta, tempat cukur, barbershop, potong rambut. Hashtag-hashtag seperti itu akan membantu kalian untuk video kalian ditemukan oleh viewers kalian. Dan tentunya aspek yang terakhir adalah untuk bagian thumbnail atau cover. Ingat, video yang menarik adalah di bagian thumbnail depan dan covernya itu harus bagus. Kalau Herno Studio, biasa kita akan kasih teaser sekitar 1 sampai dengan 2 detik, di mana kita akan menggunakan sistem boomerang atau still image yang membuat akhirnya penonton video apa nih. Ketertarikan awal bisa membawa mereka hingga akhir video. Setelah itu, TikTok sudah selesai. Ada satu cara unik yang ingin saya share ke kalian untuk mendapatkan review-review lainnya. Contohnya, Google Review. Yang sebelumnya kita belum pernah tahu apa sih kegunaannya. Dan ternyata Herno Studio pun menjadi pioneer juga. Satu-satunya tempat cukur di Indonesia, baik salon dan barbershop, memiliki rate Google tertinggi dari jumlah pemilihnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Simple. Ambil minuman gratis di kulkas Herno Studio ketika mereka potong rambut. Ketika mereka membayar minumannya, kita cukup bilang nggak usah dibayar pakai uang. Tolong dibayar pakai Google Review. Itulah yang kita sebut value to value, differentiation, uniqueness, and doing the process in every single step that we created before. Sekarang saya ada challenge buat kalian semuanya. Rencananya, kalian itu mau fokusnya di platform media sosial yang mana dulu? Share langsung pendapat kalian di kolom komen bawah seperti biasa ya. Di video selanjutnya kita akan merangkum atau kita akan mengambil sebuah kesimpulan, conclusion, di mana di awal sudah kita tahu tujuannya kita atau aim, kemudian hipotesa kita, bagaimana cara kita berandai-andai sebagai seorang customer atau pembelinya, kemudian observation kita di mana trial and error harus selalu kita lakukan, dan juga conclusion di bagian akhir seperti pada video-video sebelumnya yang sudah kita bahas tadi. Dan tentunya jangan lupa klik next.